Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore teman-teman semuanya. Saya Rikal. Saya Muhammad Senebi. Saya Muhammad Azwar. Saya Miswar Al-Wajib. Saya Firda Nur Aziza. Kami dari kelompok 1. Satu. Oke. Kelompok 1 membawakan tema yaitu Cash in Place versus Precast. Cash in Place dan Precast ini adalah dua metode berbeda yang dipakai pada proyek, tergantung proyek apa. Pengertiannya ialah sedangkan metode konvensional atau cast in situ atau pemindahan campuran beton cair dari mixer ke tempat di mana proyek ini berlangsung. Sedangkan precast sendiri adalah precast yang namanya pra sebelum adalah di mana proyek ini sedang berlangsung, namun kita membuatnya di lab dulu. Jadi struktur komponen-komponennya itu kita cetak. Simpel seperti itu. Dan gambaran umum metode konstruksi ialah Pertama, saya akan menjelaskan gambaran umum dari cast in place. Yang pertama adalah tahap pembersihan, yang dimana kita memastikan papan base casting itu dalam keadaan bersih dari kotoran. Yang kedua adalah tahapan pembuatan base casting untuk balok dan plat dilakukan sebelum tahapan pembersihan. Sedangkan untuk kolom tahap base casting dilakukan setelah tahap pembersihan. Sebelum melakukan tahap pengecoran, base casting diolesi oleh oli. Base casting dapat dilepas apabila beton mulai mengeras dan terbentuk. Yang ketiga adalah tahap pembersihan. Pekerjaan pembersihan meliputi pemotongan besi tulangan, pembekuakan besi tulangan, perakitan tulangan. Yang keempat adalah tahap pengecoran. Semua bahan beton harus diaduk secara merata dan harus dituangkan seluruhnya sebelum pencampur diisi kembali. Pengecoran beton harus dikerjakan sedekat mungkin ke tujuan terakhir untuk mencegah bahan-bahan jatuh di luar tempat kerja akibat pemindahan. Pemindahan adukan di dalam cetakan, pengecoran balok dan plat dilakukan secara bersamaan setelah pengecoran kolom. Penggunaan umumnya metode cast in situ ini digunakan untuk struktur yang membutuhkan fleksibilitas desain seperti fondasi, kolom, balok, atau plat lantai yang memiliki bentuk kompleks. Oke, selanjutnya ada precast. Precast yang pertama ada tahap pengiriman. Komponen beton pracetak dikirim dari pabrik ke lokasi proyek dengan pengamanan yang baik agar tidak rusak selama perjalanan. Yang kedua ada tahap penurunan atau penumpukan beton di lokasi proyek. Elemen beton diturunkan dan disimpan di area penumpukan yang aman untuk memudahkan pemasangan dan mencegah kerusakan. Yang ketiga, ada tahap penyusunan atau pemasangan beton pada struktur. Komponen beton dipasang pada struktur menggunakan alat angkat seperti crane. Penyusunan dilakukan dengan presisi agar kokoh dan stabil. Yang keempat, ada tahap penyambungan dengan pengecoran dan pengelasan. Komponen beton dihubungkan dengan pengecoran pada sambungan atau pengelasan pada besi penghubung atau memastikan kekuatan dan kestabilan struktur. Penggunaan metode precast cocok untuk proyek yang membutuhkan kecepatan konstruksi dan komponen berulang seperti jembatan, gedung bertingkat, atau dinding panel. Selanjutnya adalah keunggulan dan kelemahan. Yang pertama dari cast in place. Kelebihannya adalah pertama, fleksibilitas desain yang dimana dapat menyesuaikan bentuk dan ukuran struktur sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Yang kedua adalah struktur lebih kuat dan kokoh, cocok untuk lokasi dengan kondisi tanah atau lingkungan yang rumit. Yang ketiga adalah tidak membutuhkan transportasi, tidak perlu mengangkut komponen beton dari pabrik ke lokasi proyek. Yang kedua adalah kekurangannya, waktu pengerjaan lebih lama, proses pengeringan dan pengerasan beton memakan waktu. Yang kedua, ketergantungan pada cuaca. Cuaca buruk dapat mengganggu proses pengecoran dan pengeringan. Yang ketiga, biaya tenaga kerja yang tinggi, membutuhkan lebih banyak pekerja untuk pemasangan backcasting dan juga pengecoran. Yang keempat, kualitas tidak konsisten, bergantung pada kualitas material dan keahlian pekerja di lapangan. Oke, selanjutnya ada precast. Kita akan menjelaskan kelebihannya terlebih dahulu. Pertama, waktu konstruksi lebih cepat. Komponen beton sudah siap pakai sehingga pemasangan lebih cepat. Yang kedua, kualitas lebih konsisten. Diproduksi di pabrik dengan kontrol kualitas yang ketat. Yang ketiga, biaya tenaga kerja lebih rendah. Tidak membutuhkan banyak pekerja di lapangan. Keempat, ramah lingkungan. Mengurangi limbah material di lokasi proyek. Terakhir, kekurangan. Yang pertama, ada biaya transportasi tinggi. Membutuhkan biaya untuk mengangkut komponen beton dari pabrik ke lokasi proyek. Yang kedua, fleksibilitas desain terbatas. Kurang cocok untuk proyek dengan desain yang unik atau kompleks. Yang ketiga, ketergantungan pada alat berat. Membutuhkan alat berat untuk pemasangan komponen pracetak. Yang keempat, perencanaan yang matang. Desain dan produksi harus direncanakan dengan sangat detail sebelum pelaksanaan.
Ya, baik. Selanjutnya kita akan membahas studi kasus perbandingan biaya dan waktu pekerjaan drainase antara metode precast dan case insight. Studi kasus yang kita ambil berada di PLTU Suralaya, Banten, yang dimana kita bisa melihat dari pertama adalah dari segi waktu dan pekerjaan. Dalam metode precast kita menggunakan waktu sekitar 29 hari dengan total 17 pekerja. Dan pada metode case insight kita membutuhkan waktu 166 hari dengan total 64 pekerja. Selisih total pekerjaan yang cukup jauh pasti akan berdampak pada rencana anggaran biaya. Selanjutnya adalah kita akan membahas dari segi biaya. Dari segi biaya yang digunakan dalam metode precast, kita memerlukan 3.994 sekian. Dan pada metode case insight kita menggunakan 5.543 sekian. Perbandingan 1.500 yang cukup perbandingan harga 1.500, perbandingan cukup jauh, yang mana itu faktornya adalah perbandingan lamanya hari dan juga banyak pekerjaan yang digunakan dalam metode case insight ataupun metode precast. Nah, apa aja sih alat yang digunakan? Dari segi peralatan yang digunakan untuk galian tanah, kita menggunakan ekskavator satu, dan masing-masing metode precast dan metode case insight pasti menggunakannya. Yang kedua, untuk metode precast kita menggunakan ekskavator untuk menaruh box culvertnya, dan pada metode case insight kita menggunakan satu truk mixer dan juga satu water tanker dalam pembuatan metode case insight. Adapun kesimpulan dari studi kasus yang kami ambil dari segi biaya, metode precast itu lebih murah dari metode case in situ. Jadi jika pemilihannya untuk biaya, maka lebih tepat menggunakan metode precast. Kemudian dari segi waktu, metode precast juga lebih cepat daripada metode case in situ, memerlukan waktu yang lebih singkat. Jadi untuk efisiensi waktu lebih tepat menggunakan metode precast. Berdasarkan hasil analisa perhitungan biaya dan waktu, maka dapat disimpulkan menggunakan metode precast lebih murah dan waktu yang singkat dalam pekerjaannya. Precast dan tulangannya kita nggak buat tulangan, tapi tulangannya itu sudah di dalam jadi kita nggak kelihatan. Nah, tapi ini contoh tulangan. Ini contoh tulangan adalah case in situ. Contoh tulangan ini adalah ini ukurannya anggap saja 120 cm. Dan lebar ininya itu sekitar 1 meter. Nah, jadi di setiap anyaman ini nih kita memerlukan di setiap satu precast ini kita memerlukan 8 anyaman, dan 8 anyaman ini jaraknya bandingnya 150 dibanding 1,5 cm. Jadi untuk masalah waktu dan untuk masalah biaya memang sangat banyak di case in situ. Namun dan karena itulah kita memilih precast untuk precast. Nah, tuh precast. Sekarang juga dari segi biaya precast lebih terkadang ada yang lebih murah, ada juga yang lebih mahal. Namun fleksibilitas lebih kita bagus. Fleksibilitas ini lebih berguna karena juga mengurangi waktu dan biaya. Itu sih. Precast ini kita pakai beton FC20. Biasanya FC20 dipakai kalau memang perbandingan itu K225 atau K225 bisa sampai K300. Namun di beberapa project kita memerlukan adalah perencanaan yang sesuai dengan evaluasi di lapangan. Contoh seperti ini, kita memakai precast namun hanya untuk drainase, tidak ada yang lewat di atasnya, itu kita pakai FC20. Namun seperti kayak semisal dalam artian precast ini nih, drainase ini nih dijadikan juga bahu jalan, dijadikan jalan untuk apapun, kayak misalnya motor atau mobil ninjak, kita memakai kisaran K30, K300. Contohnya itu tuh SPBU itu yang memerlukan mutu beton yang harus tinggi seperti K300 karena memang ada massa di atasnya. Tuh. Kita juga memakai besi. Kita memakai besi polos di sini. Kenapa besi polos sekarang lebih murah daripada besi ulir? Kenapa besi polos ini dipakai karena memang tidak ada massa yang momen atau massa yang besar di atasnya, dan itulah kita gunakan besi polos. Namun ketika kita menggunakan besi ulir, kita memerlukan besi ulir ketika pengerjaan di lapangan seperti kayak perencanaan SPBU, karena itu kan massa dan momennya banyak. Itu sih.
Jadi kesimpulannya dari kelompok 1 adalah memilih precast dengan apa yang setelah kami jelaskan tadi. Terima kasih.